Shalom, kali ini kami mau membahas satu pertanyaan yang semakin lama semakin sering terdengar di forum-forum debat. Ada banyak debaters muslim yang menanyakan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah dan memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Sebelum kami menjelaskan masalah ini, kami meminta dukungan dari para penonton channel ini dalam bentuk like dan subscribe supaya semakin banyak orang yang dijangkau oleh video-video kami. Oke, sekarang kita akan melihat apakah ada di dalam perjanjian baru di mana Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Terlebih dahulu kita perlu melihat kata Elohim. Kata ini bermakna sebagai penguasa tertinggi. Pada saat anak Allah turun ke dunia ini untuk menjadi manusia biasa, dia melepaskan keistimewaannya untuk menerima penghormatan sebagai penguasa tertinggi itu. Bahkan untuk memakai privilege atau keistimewaannya, di mana malaikat-malaikat akan menatang dirinya jika dia terantuk batu, hal itu pun tidak dilakukannya. Semua itu karena anak tunggal Allah benar-benar ingin hidup di dalam posisi manusia yang berdosa, supaya ia bisa menjalankan karya penebusannya. Dengan demikian, orang-orang yang menuntut Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah Allah," adalah orang-orang yang gagal paham tujuan dari turunnya Allah ke dunia ini. Untuk apa Tuhan Yesus memakai tubuh manusia lemah, jika tujuannya adalah untuk menjadi penguasa ataupun penakluk di dunia ini? Jika itu adalah tujuan dari Tuhan, maka dia hanya perlu mengulangi apa yang dilakukannya di atas Gunung Sinai. Jadi jangan salah, yang muncul dengan kekuatan maha dahsyat di atas Gunung Sinai itu adalah sang anak, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Hanya anak saja yang menyatakan eksistensi Allah di hadapan manusia. Dengan demikian, jauh panggang dari api kalau kita mau meminta Tuhan Yesus mengaku sebagai Allah pada saat dia mau hidup seperti manusia biasa. Apakah itu berarti tidak ada pengakuan Tuhan Yesus sebagai Allah atau Elohim di dalam perjanjian baru? Tentu saja ada, tapi itu dilakukannya setelah dia menyelesaikan perannya dalam menebus manusia. Elohim itu artinya adalah penguasa tertinggi, karena Elohim adalah yang memegang segala kuasa atas segala sesuatu. Elohim yang mengatur segala hal di dalam wilayah otoritasnya. Tapi, kata Elohim ini bisa juga digunakan untuk manusia yang mempunyai kuasa penuh atas pemerintahan dan penghakiman di wilayah tertentu. Nah, jadi di mana Tuhan Yesus mengaku sebagai Allah? Tentu saja tepat saat dia mengatakan bahwa kepadanya sudah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Tentu saja ini tidak menggunakan kata Allah, tapi artinya sama saja. Ini seperti seseorang mengatakan bahwa dia adalah kepala eksekutif pemerintahan. Itu sama saja dia mengatakan bahwa dia adalah seorang presiden. Tentu yang anti-Kristen akan berfokus pada kata diberikan. Jadi kita harus menjelaskan arti kata diberikan ini. Buat Anda yang mempermasalahkan kata diberikan ini, dan berpandangan bahwa Allah yang memberikan ini kepada Tuhan Yesus, pertanyaan yang perlu untuk Anda jawab adalah, apakah menurut Anda, Allah akan memberikan segala kuasa atas langit dan bumi kepada manusia? Apakah menurut Anda, Allah sedang pensiun? Apakah iman Anda mengizinkan Anda berpikiran bahwa manusia bisa naik ke tingkatan yang sama dengan Allah? Apakah iman Anda mengizinkan Anda berpikiran bahwa saat ini Yesus Kristus adalah pemegang segala kuasa di langit dan bumi? Jika jawaban Anda adalah tidak, maka berhentilah menggunakan retorika diberikan ini. Pertama-tama kita harus merujuk kepada pembukaan Injil Yohanes, bahwa sebelum turun ke dunia ini, Anak Tunggal Allah adalah pencipta atas segala sesuatu. Tidak ada yang tercipta jika bukan Anak Tunggal Allah yang menciptakan. Itulah status Anak Tunggal Allah sebelum dia turun dan menyandang nama Yesus Kristus. Dari Yohanes 1 ayat 18 kita tahu bahwa Anak Tunggal Allah saja yang menemui manusia di sepanjang sejarah Alkitab. Ada berbagai rupa atau bait yang sudah digunakan Anak Tunggal Allah untuk menemui manusia. Dan ada berbagai nama juga yang sudah digunakannya. Namun berbeda dengan semua bait yang sudah dinyatakannya selama ini, Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach atau Juru Selamat yang diurapi dengan segala kepenuhan Roh Kudus akan menjadi baitnya yang terakhir untuk selama-lamanya. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi, dan juga di bawah bumi. Jadi, Kristen memandang kata diberikan ini sebagai bentuk Allah melegitimasi Yesus Kristus sebagai rupa dan namanya yang akan dipergunakan oleh Allah
untuk memerintah di antara semua ciptaannya sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ini dipandang oleh Kristen sebagai bentuk legitimasi yang diberikan oleh Allah yang tidak tampak itu kepada Yesus Kristus yang akan menjadi representasi atau perwakilan dari keseluruhan eksistensi Roh Allah yang tidak terbatas itu. Jadi, Allah hanya akan menyatakan segala kuasanya melalui sosok Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach saja. Kristen tidak akan pernah menerima pemahaman bahwa Allah memberikan segala kuasa di langit dan bumi kepada manusia biasa, atau Allah menjadikan manusia setara dengan dirinya. Yesus Kristus bukan manusia biasa, walaupun selama di dunia ini dia terlihat seperti manusia biasa. Sejak semula, dia adalah bait atau wadah bagi roh Tuhan semesta alam. Jadi, saat Yesus Kristus mengaku sebagai pemegang segala kuasa di langit dan bumi, maka pada saat itu juga dia mengaku sebagai Elohim. Memang dia tidak memakai kata Elohim, tapi dia memakai penjelasan yang bahkan lebih jelas dari sekedar kata Elohim yang bisa saja cuma berarti kaisar atau hakim di dunia ini. Jadi, apakah Anda menolak sujud menyembah kepada pemegang segala kuasa di langit dan bumi? Itu tentunya terserah kepada pilihan Anda. Selanjutnya kita ke kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 1 ayat 7-8, Yohanes mengatakan bahwa Yesus Kristus akan datang dalam awan-awan dan segala bangsa akan melihat dia, termasuk orang-orang yang sudah menikam dia. Lalu ini diikuti oleh pernyataan Yesus Kristus bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dia juga yang maha kuasa. Kita lihat satu persatu bagian dari ayat ini. Alfa dan Omega itu merujuk pada sifat yang pertama dan yang terakhir. Alfa adalah huruf pertama di dalam abjad Yunani, dan Omega adalah huruf terakhir di dalam abjad Yunani. Jadi ini adalah mewakili sifat Allah yang kekal dari sejak semula sampai selama-lamanya. Selanjutnya ada juga disebutkan bahwa dia adalah yang sudah ada, dan yang akan terus ada. Dalam bahasa Inggris ini dituliskan sebagai I am, I was, dan I will be. Menurut tata bahasa Ibrani, I am, I was, dan I will be ini adalah makna dari Ehye. Ehye adalah nama Tuhan yang diberikan kepada Musa saat dia berkata, "Aku adalah aku." Nama ini jugalah yang oleh bangsa Israel disebut sebagai YHWH. Dan selanjutnya yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah yang maha kuasa atau omnipoten. Rasanya saya tidak perlu menjelaskan apa maksud dari kata ini. Jadi, jika Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan semuanya ini, maka itu sama saja Tuhan Yesus mengakui keilahiannya. Dia bahkan secara eksplisit mengaku sebagai YHWH, Sang Maha Kuasa. Tapi mereka yang anti dengan kekristenan tentu tidak akan berhenti di situ. Mereka akan mengatakan itu bukan Yesus yang berbicara, melainkan Allah Bapa. Tentunya itu adalah sesuatu yang sulit untuk diterima, karena sepanjang sejarah manusia, dari Adam hingga Sanhedrin, tidak seorang pun yang pernah bertemu dengan Allah Bapa. Apa kelebihan Yohanes dibandingkan Nuh, Abraham, Yakub, Musa ataupun Raja Daud, dan semua tokoh-tokoh besar Israel, sehingga Yohanes menjadi yang pertama bertemu dengan Allah Bapa? Bukan hanya itu saja, beberapa ayat dari kitab Wahyu ini memang membuktikan bahwa Sang Alfa dan Omega adalah Yesus Kristus sendiri. Di ayat yang ke-18, Tuhan Yesus kembali berbicara sambil meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes. "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Sampai di sini kita bisa melihat Sang Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir ini, mengatakan bahwa dia pernah mati. Jadi, jelas ini tidak bisa diarahkan kepada Allah Bapa, karena hipostasis anak saja yang pernah melalui kematian jasmani manusia. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa Alfa dan Omega yang tadinya mengaku sebagai YHWH yang Maha Kuasa, sekarang mengakui bahwa dia adalah yang pernah melalui kematian. Selanjutnya, di dalam Wahyu 22 ayat ke-16, dia berkata, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini." Jadi, Tuhan Yesus mengaku sebagai yang empunya malaikat. Ini berbeda dengan Yohanes yang adalah manusia. Malaikat memandang Yohanes hanya sebagai sesama hamba dan bukan sebagai tuannya. Selanjutnya, di dalam Wahyu 22 ayat 12-13, Sang Alfa dan Omega berkata bahwa dia akan segera datang membawa upah dan pembalasannya kepada setiap orang.
Yohanes mengkonfirmasi identitas Alfa dan Omega ini di ayat yang ke-20. Ayat ini berbunyi, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku segera datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Jadi di sini sudah jelas bahwa Sang Alfa dan Omega adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman Allah di Wahyu ini menunjukkan bahwa Sang Alfa dan Omega adalah YHWH yang Maha Kuasa, yang pernah mati dan yang bangkit lagi, dan sekarang Dia akan segera datang untuk membawa upah dan pembalasannya. Dan Dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengaku sebagai Allah di dalam Alkitab. Saya tidak akan mencari ayat perintah untuk menyembah Dia. Itu terserah masing-masing orang, apakah akan menyembah Allah atau tidak. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan kami tentang pengakuan keilahian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Salam Soli Deo Gloria.